Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas soal-soal UTBK ya. Nah, soal-soal yang sudah Ibu share di grup itu sudah Ibu ambil dari prediksi UTBK untuk tahun-tahun ke depan dan juga Ibu ambil dari soal-soal UTBK tahun sebelumnya ya. Jadi nanti untuk UTBK berikutnya sepertinya tidak akan berbeda jauh dengan ini ya. Sudah ada 8 soal yang Ibu berikan kemarin dan Ibu sudah memberikannya kepada kalian untuk dicoba dulu dan Ibu lihat ternyata banyak yang sudah mengerjakan. Kemudian sepintas Ibu lihat banyak juga yang sudah benar. Jadi di sini Ibu akan, kalau yang sudah benar berarti Ibu akan memberikan penguatan saja ya. Ya mungkin soalnya nggak akan persis sama seperti itu, tapi nanti mungkin zatnya yang berbeda, angka-angkanya yang berbeda. Kemudian ada juga mungkin soalnya seperti itu, tapi yang ditanyakannya juga berbeda. Ya, jadi walaupun kalian sudah mengerjakan, kita boleh samakan dengan pembahasan kita hari ini, kemudian supaya kamu lebih paham lagi. Ya, sekarang nomor 1, kita lihat. Suatu senyawa organik dengan MR 46,0 mengandung 52% karbon, 13,0% hidrogen, dan 35% oksigen. Di situ ada diberikan AR-nya juga. Ya. Kemudian yang ditanyakan jumlah atom hidrogen. Ini yang ditanyakan jumlah atom hidrogen. Kemungkinan nanti ada soal lagi yang ditanyakannya bukan hidrogen, mungkin karbon, mungkin oksigennya. Ya, tetapi kalau prinsipnya kalian sudah paham, maka untuk menentukan jumlah atom yang lainnya juga pasti akan paham. Ya, di situ juga enak karena di situ sudah ada bilangan Avogadro. Tetapi kalian harus hafal, walaupun di sini diberikan, ini soal ini ada, tapi siapa tahu nanti soal berikutnya tidak ada bilangan Avogadro-nya ya. Itu. Ya. Kemudian kita lihat, berarti di sini bahasan tentang apa ini? Bahasan tentang apa? Stoikiometri. Stoikiometri. Di kelas berapa? 10. 10 ya? 10. Tapi di sini ada melibatkan rumus empiris. Harus tahu rumus empiris. Apa rumus empiris? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat rumus empiris? Rumus perbandingan. Rumus yang menyatakan perbandingan terkecil dari atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Ya, perbandingannya itu merupakan bilangan bulat. Nah, di sini nanti kita harus mencari dulu rumus empirisnya bagaimana. Dari persentase itu bisa ketahuan rumus empirisnya. Ya, setelah rumus empirisnya tahu, berarti kita nanti akan menentukan rumus molekul. Dari rumus empirisnya kita bisa tahu rumus molekulnya. Ya, sekarang kita pertama menghitung apa dulu? Menentukan rumus empiris, yaitu mencari apanya? Mencari mol. Nah, mol itu rumusnya bagaimana? Masih ingat? Gram per AR, karena di sini atom berarti kita gunakan AR, ya. Kalau MR untuk molekul, ya. Nah, sekarang kita perbandingan unsurnya adalah karbon, kemudian hidrogen dan oksigen. Kita masukkan, kita anggap persen itu adalah massa, ya. Kalau persen berarti ada berapa massa totalnya? 100 ya. Kita anggap 100. Berarti di sini karbonnya ada berapa gram? Ada 52. Berbanding hidrogennya ada 13, sedangkan oksigennya ada 35. Ini baru massanya. Tadi kalian sudah sebutkan bahwa mol itu adalah massa per AR. Berarti kita cari mol. Cari molnya. Bagaimana? Masanya ini kita anggap 52 dibagi 12. Kemudian berbanding hidrogennya 13 per 1. Berbanding
35/16. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita cari perbandingannya. Berapa ini? 52/12? 4,33 ya. Kemudian ini 13, 35/16? 2,18 atau boleh kita 2,2 juga boleh ya. Nah, ini perbandingannya masih belum bulat. Kita buat perbandingannya bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita buat perbandingannya berapa ini kalau kita hitung? Dibagi berapa? Bagi ini ya. Dibagi 2,18 ya. Berapa ini? 2 berbanding 6. Ini 5,9 ya. Kita bulatkan jadi 6 berbanding 1. Nah, ini perbandingannya sudah merupakan bilangan bulat. Berarti rumus empiris dari senyawa yang dimaksud adalah C-nya ada 2, H-nya ada 6, O-nya ada 1. Itu rumus empirisnya. Nah, untuk menghitung atau menentukan rumus molekul, kita hubungkan dengan MR. Ya kan? Dengan MR-nya, karena rumus molekul sama dengan rumus empiris kalikan dengan N. Itu. N-nya ini merupakan bilangan bulat juga. Ya. Nah, di sini nanti rumus molekulnya tentukan MR-nya. MR dari rumus molekul dan MR dari rumus empiris. Sekarang kita lihat rumus empirisnya, MR-nya berapa? MR-nya ada berapa ini? C berapa? AR-nya 12 kali 2, berarti 24. H-nya 1 kali 6, jadi 30 ya? 30. O-nya 16. Jadi rumus empiris MR-nya sama dengan 46. Sedangkan di dalam soal di situ MR dari rumus molekulnya adalah 46. Berarti kesimpulan kamu apa? Rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Jadi kita nggak usah mencari ini. Ya kan? Nggak usah mencari N-nya. Ini. Kemudian setelah itu apa? Ini rumusnya adalah C2H6O. Itu untuk berapa mol? Untuk berapa mol ini? Untuk 1. Semua itu baru 1. Sedangkan di dalam soal yang diminta berapa mol? 0,2. Sekarang kita tentukan dalam 1 mol C2H6O ada berapa jumlah atom C? 2. Hidrogennya 6. Oksigennya 1. Itu. Tapi itu masih belum jumlah atom. Nah, ini baru kita nanti kalikan dengan bilangan Avogadro. Ya kan? Betul? Ini baru dari 1 mol. Berarti C-nya ada berapa? 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hidrogennya dalam 1 mol ini ya, ada 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oksigennya ada 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Mana yang ditanyakan dalam soal? Hidrogen. Berarti ini ya? Nih. Ini masih berapa mol? 1. Yang diminta berapa mol? Nah, untuk 0,2 mol C2H6O berarti jumlah partikelnya kita kalikan dengan 0,2. Berarti 0,2 kali ini ya. 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan, sudah dihitung? Berapa? 7, berapa? 22 kali 10 pangkat 23 atomnya. Paham? Ada jawabannya apa? Yang D. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau yang ditanyakan berapa jumlah atom karbonnya?
Sama, tinggal kalikan dengan 0,2. Berarti ada, silakan hitung nanti ya, silakan hitung. Ya, kalau yang ditanyakan jumlah partikel oksigennya berapa? Tinggal kita kalikan juga dengan 0,2. Mudah ya? Itu, mudah-mudahan nanti salah satunya yang keluar seperti ini. Kalian sudah bisa dapat 1 nilai itu. Ya, sekarang kita ke nomor 2. Materi tentang apa itu? Sama ya, stokiometri ya? Stokiometri, tapi itu untuk senyawa berhidrat. Apa yang dimaksud dengan senyawa berhidrat? Pas ada senyawa berhidrat, ada anhidrat. Berarti senyawa berhidrat adalah senyawa yang dapat mengikat air. Ya, sedangkan senyawa anhidrat, senyawa yang tidak mengikat air, artinya airnya sudah menguap. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan senyawa anhidrat dari senyawa berhidrat? Bagaimana? Diapakan kira-kira? Ya, misalnya kalian di lab, nih ada senyawa berhidrat, senyawanya di sini adalah natrium sulfat yang mengikat sebanyak X H2O. Nah, nanti kamu diminta menghitung berapa X-nya. Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Dengan cara dipanaskan, ya. Jadi nanti ini awalnya senyawa natrium sulfat X H2O-nya ini ada sebanyak 11,6 gram. Ya, ada 11,6 gram. Kemudian dipanaskan. Ternyata kalian timbang setelah selesai semua airnya menguap, ditimbang lagi, ternyata yang tersisa adalah 7,1 gram. Paham? Berarti berapa air yang menguap? Banyaknya air yang menguapnya berapa? Berapa? 11,6 dikurangi 7,1. Itu ya, paham ya? Sekarang konsepnya dulu. Nah, berarti nanti kita sama seperti tadi, ya, menghitung perbandingannya. Ya, sekarang yang dibandingkan adalah natrium sulfat Na2SO4 berbanding dengan H2O. Itu, ya. Sekarang masaknya natrium sulfat sebanyak 7,1 gram. Kalau 11,6 gram itu totalnya semua ya. Berarti airnya ada ya 4,5 gram. Dari mana ini? 11,6 dikurang 7,1. Itu. Kemudian mencari apa? Seperti biasa, semua perhitungan kimia harus kita ubah ke mol. Harus kita ubah ke mol. Bagaimana menghitung molnya? Massa per mr, karena ini senyawa mr, bukan airnya di sini, soalnya tidak ada airnya ya. Nanti ada mungkin, tapi saya memang ini mendapatkan soal ini tidak ada airnya. Ya. ARH berapa? ARH 1O16, kamu lengkapi nanti. Kemudian natrium 23, ya. Kemudian belerang 32. Berarti kita bisa menghitung mr natrium sulfatnya. Menghitung dulu mr dari Na2SO4. Ada yang tidak bisa menghitung mr? Bisa semua ya. Yang di sini bisa semua. Semoga yang di rumah juga semuanya bisa menghitung mr. Belum tentu bisa semua itu, ya. Ada beberapa orang yang saya lihat, ini kok Bu kenapa jadi begini? Nah, itu berarti dasarnya dari kelas 1 kurang kuat. Berapa? mRNA2SO4 sudah dihitung? 100? Bisa ya, pokoknya saya anggap semua bisa menghitung MR. 142. Sedangkan MrH2O-nya? Berapa? 18. Ya, nah baru sekarang kita masukkan. Berarti ini 7,1 per 142 berbanding. Berapa? 4,5 per 18. Berapa tuh? 0,05 ya?
berbanding 0,25. Nah, ini perbandingannya masih belum bulat bilangannya. Berarti kita cari pembulatannya sama dengan berapa? Dibagi berapa itu? Ayo matematika. Supaya merupakan bilangan bulat, kita bagi semuanya dengan 0,05. Berarti ini 1 berbanding 5. 1 berbanding 5. 1 punya siapa? Na2SO4. Sedangkan 5-nya punya H2O. Berarti rumus molekul dari senyawa hidrat tadi adalah Na2SO4 kali atau titik, dia mengikat 5H2O. Paham? Mudah ya? Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Ya, mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa mengikuti teman-temannya yang ada di sini ya. Ya, kita sekarang lanjutkan yang nomor 3. Perhatikan persamaan reaksi ion klorida oleh ion permanganat berikut. Nah, reaksinya seperti itu, reaksinya sudah setara, ya kan? Sudah setara itu. Ini materi tentang apa? Tentang reaksi redox, ya. Reaksi redox, kemudian dihubungkan dengan stokiometrinya. Jadi stokiometri reaksi redox. Kita lihat lagi soalnya. Agar diperoleh 0,448 liter gas Cl2 dalam keadaan STP. Keadaan STP itu yang bagaimana? Keadaan STP itu keadaan STP, standar temperatur pressure. Ya, berapa tekanannya pada keadaan standar? Berapa? Pada tekanan? Berapa? 1 atmosfer, suhunya 0 derajat Celcius. Ya. Nah, pada keadaan STP katanya 1 mol gas apa saja itu mempunyai volume sama dengan 1 mol gas apa saja katanya pada keadaan STP ada berapa liter? 22,4 liter. Nah, itu sebagai patokan kita. Di dalam soal di sini tidak diketahui 1 mol sama dengan sekian liter, enggak. Tapi kita harus hafal dulu bahwa 1 mol zat apa saja ya itu pada keadaan STP mempunyai volume 22,4 liter. Ya, sekarang kita lihat, Ibu tuliskan dulu persamaan reaksinya. 2MnO4, pasanya tidak Ibu tulis ya. Plus 10 Cl minus plus 16H plus menjadi 2Mn2 plus 5 Cl2 plus 8H2O. Nah, ini reaksinya yang sudah setara. Di dalam soal diketahui Cl2 yang terbentuk itu ada, ini ada berapa katanya? Ada 0,448 liter STP. Berarti sekali lagi bahwa semua perhitungan kimia harus kita ubah dulu ke mol. Semua harus kita ubah ke mol. Ini bisa kita hitung molnya, ya kan? Jadi mol Cl2-nya ada berapa? Bagaimana mencari mol? Ayo, bukan, nggak akan bisa. Di sini masanya nggak ada. Yang diketahui hanya volume. Tapi kita udah tahu bahwa volume 1 mol gas apa saja tadi adalah 22,4. Berarti kita hitung molnya adalah ini. Volume per 22,4. Jadi 0,448 per 22,4. Berapa itu? 0,02 mol. Ini punya siapa? Cl2. Sedangkan yang ditanyakan siapa? Apa yang ditanyakan? CaCl2. Mana di situ nggak ada CaCl2. Ya kan? Nggak ada CaCl2. Tapi kita harus tahu bahwa CaCl2 nanti akan terionisasi menjadi
Ca2 plus 2 Cl minus. Nah, dari sini kita tahu mana yang sama. Berarti kita menghitung Cl minusnya dulu. Ini, ya kan? Ini kita hitung dulu. Nanti baru kalau ini sudah ketahuan, ini bisa kita tentukan. Ya. Bagaimana cara menghitung Cl minusnya? Cari apa dulu? Lihat, ini molnya ada. Punya Cl2 ada molnya. Ya. Berarti kita mencari mol Cl minus. Bagaimana caranya? Massa nggak ada. Volume juga nggak ada. Bagaimana cara menghitungnya? Perbandingan koefisien. Nah, makanya di sini koefisien ini sangat menentukan. Lihat perbandingannya. 2 banding 10 banding 16 banding 2 banding 5 banding 8. Nih, bisa dari perbandingan koefisiennya. Berarti kita bisa menghitung mol dari Cl minus. Bagaimana caranya? Koefisien Cl minus dibagi koefisien yang diketahuinya Cl2, ya kan? Koefisien Cl2 dikalikan dengan mol Cl2-nya. Ya, berarti di sini berapa? 10/5 kali 0,02. Berapa ini? 0,04 mol. Ya kan? Itu punya siapa? Cl minusnya. Ini ya. Ini 0,04 mol. Ini sudah setara? Sudah setara belum ini? Sudah. Ya kan? Kembali lagi perbandingan mol lagi. Perbandingan molnya dari apa? Perbandingan molnya dari perbandingan koefisien. Lihat, ini. Berapa koefisien CaCl2? 1. Sedangkan Cl minusnya? Nah, berarti kita bisa menghitung ini ya. Maka mol CaCl2-nya sama dengan berapa ini? 1/2 kali 0,04. Berapa? 0,02 mol. Nah, molnya ada. Kemudian di sini konsentrasi CaCl2-nya pun ada. Yang ditanyakan apa? Volume. Volume dari CaCl2-nya, ya kan? Bagaimana mencarinya? Pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana? Ingat, molar, M besar. Molar sama dengan mol per volume. Iya kan? Molar itu adalah mol per volume. Ini dalam satuan mol, ini dalam satuan liter. Kalau kamu ini ubah ke mililiter, berarti ini harus dalam milimol. Jadi kalau ini mililiter, ini milimol. Boleh langsung ini, boleh juga, Bu, saya mau liter dulu. Ya, nanti mudah kita ubah ke mililiter. Ya, boleh, ini rumusnya. Molarnya ada dalam soal? Ada. Berapa? 0,2. Molnya ada dalam soal? Bukan dalam soal, tapi sudah kita hitung. Iya, kita sudah hitung. Berapa molnya? Ini, iya kan? Berarti kita bisa mencari volumenya. Volume sama dengan mol per molar. Ya, dari ini ya, dari sini. Molnya tadi berapa? 0,02. Molarnya 0,2. Jadi sama dengan 0,1, satuannya liter. Masih liter. Sedangkan di sini nggak ada jawaban yang liter, ya kan? Berarti kita ubah ke mililiter. Bagaimana caranya? Dikali dengan 1000. Ya, kali 1000. Jadi sama dengan 100 mililiter. Ya, kita nomor 4. Diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. Apa itu namanya C4H8? Kita hubungkan dengan materi yang lain. C4H8 apa namanya? Apa namanya? Butana, butena, butuna.
Jangan jawab buteni. Ya, tinggal pilih butana, butena, butuna. Itu termasuknya apa nih? C4H8 butena. Itu adalah alkena. Rumus umumnya CnH2n CnH2n. Kalau alkana CnH2n plus 2. Alkuna CnH2n minus 2. Hebat. Berarti masih ingat materi kelas berapa ini ya? 2 ya. Oh, pantesan baru kelas 2 ya, baru tahun kemarin. Ya, ini plus dibakar sempurna plus O2, semua senyawa hidrokarbon ini kebetulan ada persamaan reaksinya. Bisa jadi nanti pada pembakaran sempurna butena, ya, nah persamaan reaksinya tidak diberikan, berarti kamu harus bisa menuliskan persamaan reaksinya. Semua senyawa hidrokarbon kalau dibakar itu akan menjadi apa? Menjadi karbon dioksida dan air. Itu ya. Ini kebetulan ada persamaan reaksinya. Nanti kalau misalnya di dalam soal nggak ada persamaan reaksinya, hanya kalimat butena dibakar sempurna menghasilkan sekian mililiter gas CO2 misalnya. Tidak ada persamaan reaksinya. Nah, itu kamu harus tahu bahwa hidrokarbon jika dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan air, H2O. Ya, kemudian jika gas CO2 yang terbentuk sebanyak 1,2 liter, maka pernyataan di bawah yang benar, berarti semuanya benar ya, kecuali kamu cari yang salah. Bagaimana tahap pertama yang harus kalian lakukan apa? Disetarakan dulu. Kalian periksa dulu ini reaksinya sudah setara atau belum. Jika belum setara, berarti harus kita setarakan dulu. Berapa jumlah atom C di kiri? 4 di kanan? 1. Jadi supaya sama, koefisien CO2-nya adalah 4. Ini 4 ya? Iya. Hidrogen. Berapa hidrogen di ruas kiri? 8. Sedangkan di kanan? 2. Supaya sama berarti koefisien H2O-nya berapa? 4. Iya. Nah, sekarang tinggal oksigen. Berapa oksigen di kiri? 2. Di kanan? Nah, ini kan kita jumlahkan ya, kalikan dulu. 4 kali 2? 8. Ini 4 kali 1. 8 tambah 4? 12. Supaya 12 berarti ini harus 6. Ya. Nah, ini. Jadi perbandingan koefisiennya berapa? 1 banding 6 banding 4 banding 4. Tuh koefisiennya. Ingat bahwa perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan mol atau perbandingan volume. Perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volume atau perbandingan mol itu menyatakan perbandingan volume. Hukum siapa? Nah, itu pinter. Siapa itu? Siapa itu yang jawab? Nova. Gay-Lussac. Ya, hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Bahwa katanya perbandingan mol zat-zat yang bereaksi itu sama saja dengan perbandingan volume zat-zat yang bereaksi. Nah, perbandingan molnya atau perbandingan volumenya itu bisa dilihat dari perbandingan koefisien. Nah, sekarang kita lihat di dalam soalnya bahwa CO2 yang terbentuk adalah 1,2 liter. Kita bisa menghitung semuanya. Sekarang kamu mau menghitung apa dulu? Mau H2O dulu, boleh. Berapa ini? Berarti ini berapa? Lihat perbandingan molnya. Sama ya? 4/4 kali 1,2 ya. Sama dengan 1,2 liter. Kemudian kita lihat butenanya. C4H8-nya. Berarti berapa mol ini? 1/4 kali 1,2. Berapa? 0,3. Satuannya? Liter. Kemudian oksigennya berapa?
6 per 4 kali 1,2 sama dengan 1,8 liter. Semua satuannya masih liter. Berarti kalau kita mau ke mililiter, tinggal kita kalikan dengan 1000. So, kita lihat. Pilihan pertama yang A. Volume hidrokarbon yang diperlukan adalah 300 mililiter. Betul nggak? Ya, ini kita ubah ke mililiter. Sama dengan 300 mililiter. Betul ya? Berarti yang A ya. Kemudian yang B. Volume gas oksigen yang diperlukan 1,8. Betul ini. Yang C. Volume H2O. Mana? Ini. H2O setengah dari volume oksigen. Betul nggak? Ini kan 1,2. Ini 1,8. Tidak setengahnya. Iya kan? Berarti jawabannya yang C. Tapi jika penasaran kita lihat juga yang D. Jumlah gas CO2 yang dihasilkan sama dengan gas H2O. Betul? Betul? Kenapa kalian betul? Jawab betul? Koefisiennya sama, volumenya pun sama, ya kan? Jadi harusnya jumlahnya sama. Ya, betul. Kemudian yang E, diperlukan 4,5 liter gas oksigen untuk memperoleh 3 liter H2O. Ininya ingin H2O yang terbentuknya 3 liter. Maka berapa oksigennya? Nih. Kalau ininya mau 3 liter ini ya. Mau 3 liter, maka oksigennya harus berapa? Awas perbandingan koefisien lagi, hanya ininya 3 liter, bukan lagi 1,2 liter. Koefisien lagi. 6 per 4 kali. Nah, ini pengennya 3 liter. Berarti volume O2 yang diperlukan 6 per 4 kali 3. Berapa? Betul 4,5 liter? 4,5 liter kalau ingin mendapatkan air sebanyak 3 liter. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah yang C. Iya. Ada pertanyaan yang di rumah? Bisa ya? Ya, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 materi tentang apa? Laju reaksi. Materi kelas berapa tuh? Kelas. Berarti masih kalian ingat ya. Ya, lihat, kita lihat dulu. Reaksi fasa gas 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr. Dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Pada tabel di bawah ini, yang dimaksud dengan waktu reaksi atau T adalah waktu dari awal reaksi sampai hilangnya warna Br2. Nah, ini percobaannya ada. Sebenarnya ini ada teknik yang cepat untuk mengerjakannya. Nah, tadi Ibu lihat yang kalian kerjakan itu masih menggunakan cara panjang ya. Ada yang cara panjang saya lihat, perbandingan V sekian per V sekian sama dengan ini, perhitungan matematikanya terlalu banyak. Ya, nah ini ada teknik supaya kalian bisa cepat mengerjakannya dan tidak melibatkan banyak matematika. Karena saya yakin kalian agak kurang suka terlalu banyak menghitung, ya kan? Jadi kita gunakan yang termudah. Ya, kalau kamu langsung bisa kerjakan di soalnya. Ini nomor percobaannya. Kemudian ini konsentrasi NO-nya dalam satuan molar. Kemudian ini konsentrasi Br2-nya dalam satuan molar. Kemudian ada waktu. Waktu ya, itu yang diketahui waktu T dalam menit. Bukan laju. Hati-hati. Kalau laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Kalau laju itu semakin besar angkanya, maka dia semakin cepat atau semakin lambat. Reaksi BNO plus BR2 ini BR2. BR2 menjadi NOBr itu lajunya 4 mol atau 4 molar per detik misalnya. 4 molar per detik dengan 2 molar per detik. Mana yang cepat? 4 molar per detik ataukah 2 molar per detik? 4 molar. Semakin besar angkanya, laju reaksi itu semakin cepat.
Tetapi kalau waktu, ya, NO plus BR2 menjadi NOBR memakan waktu sebanyak 5 menit dengan memakan waktu 2 menit. Mana yang lebih cepat? Yang 2 menit. Angkanya semakin kecil semakin cepat, ya kan? Awas, ini juga sama, ya, dalam waktu katanya. Ya, percobaan dilakukan 3 kali. Kemudian yang pertama menggunakan konsentrasi NO 0,10, yang kedua 0,10, yang ketiga 0,20. Kemudian konsentrasi BR2-nya yang pertama 0,05, yang kedua 0,10, yang ketiga 0,05. Waktunya 4 menit, 2 menit, 1 menit. Nah, sekarang yang ditanyakan berdasarkan data ini bagaimana persamaan laju reaksinya. Ya, ingat laju reaksi lambangnya di sini pakainya R ya. Kalau kita biasanya pakai V, ya. Ya, sama saja. V. Bagaimana rumus laju reaksi? V sama dengan K kali konsentrasi untuk reaksi ini. Konsentrasi NO pangkat M kita misalkan, atau boleh X, boleh Y ya. Kalau maunya X boleh X kali konsentrasi BR2 pangkat Y. X itu apa? Orde terhadap NO. Ya kan? X itu adalah orde terhadap NO. Sedangkan Y orde terhadap BR2. Orde reaksi total, bagaimana? Orde reaksi totalnya? X ditambah Y. Awas hati-hati, kalau ini yang ditanyakan laju reaksi, ya kan? Siapa tahu berapa orde reaksi total. Nah, bisa. Atau berapa harga K-nya, nanti kamu tinggal masukkan. Itu ya. Nah, sekarang kita berarti menghitung, ini rumus lajunya seperti ini. Kita berarti harus bisa menentukan harga X dan Y-nya. Lihat ini data percobaannya, kita ambil cara yang tercepat saja. Untuk menentukan orde terhadap NO, maka kita lihat data percobaan di mana konsentrasi BR2-nya tetap atau sama. Ya, itu. Untuk sekali lagi, untuk menentukan orde terhadap NO, kita lihat konsentrasi BR2 yang tetap, yaitu pada percobaan nomor 1 dan 3. 1 dan 3 ini tetap 0,05. Ini 0,05. Ya. Nah, kalau misalnya ini yang tetap 1 dengan 3, percobaan 1 dan 3, kita lihat konsentrasi NO pada percobaan 1 dan 3 itu berapa kali perubahannya. Ya, 0,1 ke 0,2. Naik berapa kali? 2 kali. Ya kan? Itu. Nah, kalau ini percobaan 1 dengan 3, berarti waktunya pun harus 1 dan 3. Ini naik berapa kali? Awas, ini waktu ya, berbanding terbalik dengan laju. Kalau waktu semakin kecil semakin cepat. Ya kan? 4 dengan 1 mana yang lebih cepat? 1. Berarti ini lajunya naik berapa kali waktunya? Ya, 4 ke 1 naik berapa kali? 4. Bukan 1/4. Waktu karena ya. Paham? Ini naik 4 kali. Nah, kita tentukan ini menentukan orde NO. Ya, berarti di sini lihat 2 pangkat X itu sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 2. 2 ya? Sampai sini paham? Kemudian kita menghitung orde terhadap BR2. Sama, bagaimana? Kita cari konsentrasi NO yang tetap, yaitu pada percobaan nomor 1 dan 2. Ini ya, 1 dan 2 ini tetap. Maka ininya pun harus 1 dan 2. Ya. Ini naik berapa kali nih? Nih, Ibu ke arahnya ke sini. 0,05 ke 0,1 naik
2 kali. Iya. Lajunya pun lihat yang 1 dan 2, percobaan 1 dan 2, 4 ke 2 naik berapa kali? 2 kali naiknya. 2 kali ya. Berarti di sini kita lihat ini ya. 2 pangkat Y itu sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 1. Lebih mudah ya dibandingkan dengan perbandingan-perbandingan yang panjang. Nah ini seperti ini saja. Langsung kamu bisa potretnya di soal. Ya. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Order reaksi terhadap Br2 adalah 1. Ya. Berarti nanti kalau kita diminta untuk menentukan order reaksi total, 3. Order reaksi total kita tinggal jumlahkan. Order reaksi totalnya adalah 3. Tapi bukan itu yang diminta. Yang diminta adalah rumus laju reaksinya. Berarti V sama dengan K kali konsentrasi NO berapa? Order terhadap NO? 2 kali konsentrasi Br2 pangkat ordernya. Kalau 1 nggak usah ditulis ya? Iya, seperti ini. Yang mana jawabannya? Yang E. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Yang nomor 6, materi apa itu? Elektrolisis. Tapi ini ada kaitannya dengan sel volta juga ya. Jadi saling berkaitan. Awas ya, di sini ada harga N0, tapi juga ada harga Faraday. Ya. Kamu jangan bingung. Ini kita gunakan rumusnya mana ini, volta atau Faraday? Ya, lihat. Suatu sel elektrokimia dengan elektroda seng dan Ag apa Ag? Perak. Ya. Pada keadaan standar menghasilkan arus 0,75 ampere selama 321 menit. Nah, berarti ampere di sini 0,75 ampere itu lambang dari apa? Faraday? I. Iya. 321 menit T. Tapi kita harus ubah dulu ke detik karena satuannya harus detik. Kemudian di sini juga ada diketahui harga E0-nya. Ada harga E0-nya. Zn ini untuk reaksi reduksi ya. E0-nya untuk reaksi reduksi. Untuk seng minus 0,76 volt, sedangkan untuk perak plus 0,80 volt. Yang ditanyakan massa pengurangan pengurangan massa di anoda. Nah, dari harga E0 ini kita bisa ketahui mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi. Nih ya. Kemudian E0 Ag plusnya menjadi Ag plus 0,80. Jadi ini sebenarnya digunakan hanya untuk menentukan mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi, hanya itu saja. Ya. Kemudian reaksinya di anoda bagaimana, katoda di mana. Ya, itu. Nah, sekarang kalau harga E0-nya seperti ini, kamu bisa tentukan mana yang mengalami reaksi reduksi. Reduksi itu yang bagaimana? Yang di rumah, reduksi itu yang bagaimana? Kalau dilihat dari harga E0-nya. E0 itu apa sih? Potensial elektroda standar. Ya, yang di rumah barangkali bisa jawab. Mana yang mengalami reaksi reduksi? Ag atau Zn? Ag. Kenapa Ag? Harga E0-nya lebih besar. Ya, bukan positif. Nanti kalau misalnya dua-duanya negatif, mana ini nggak ada yang positifnya, ya kan? Atau dua-duanya positif, gimana ini menentukannya? Nah, jadi untuk menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi, bisa dilihat dari harga E0-nya. Yang lebih besar harga E0-nya, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Berarti di sini yang mengalami reduksi adalah Ag, ya kan? Karena dia lebih besar. Bukan karena dia positif, bukan. Ya. Kemudian
Kalau ini reduksi, pasti ini akan mengalami reaksi oksidasi karena reaksi reduksi selalu berlangsung bersamaan dengan reaksi oksidasi. Makanya disebut dengan istilah reaksi redoks. Reaksi redoks, reduksi oksidasi. Itu ya. Nah, sekarang reaksi reduksi terjadi di mana? Katoda ataukah anoda? Ya, anoda, katoda. Pokoknya kamu ingat, kalau saya kemarin memberikan itu RKOA katanya. Reduksi itu di katoda, oksidasi di anoda. Berarti ini terjadi di katoda, ya kan? Ini terjadi di anoda. Berarti nanti karena di sini yang diminta adalah pengurangan massa di anoda. Berarti reaksi yang mana? Reaksi yang mana? Reaksinya oksidasi, ya kan? Reaksinya oksidasi. Ini reaksinya bagaimana nih? Kalau penulisannya seperti ini. Reduksi ini, ya kan? Ini plus 2 elektron menjadi Zn. Ini adalah reaksi reduksi. Ya kan? Kita bisa ubah ke reaksi oksidasi. Yaitu tinggal kita balik reaksinya. Ini terjadi di anoda. Ya, berarti di anoda reaksi yang terjadi adalah kita balik, kalau ini reduksi, kita balik menjadi oksidasi, karena yang diminta oksidasi, maka reaksinya adalah Zn menjadi, tinggal dibalik, Zn 2 plus 2 elektron. Ini reaksinya adalah reaksi oksidasi, terjadi di anoda. Ya, Zn ini adalah logam, solid. Ya. Kemudian dia bereaksi nanti akan menjadi Zn2+, ini adalah bentuknya larutan, aki. Ya. Jadi awalnya Zn-nya besar, masanya maksimal, kemudian setelah bereaksi nanti dia akan bertambah atau berkurang setelah bereaksi. Zn. Dia akan bertambah atau berkurang. Awalnya Zn logam, kemudian dia bereaksi menjadi Zn2+, larutan. Nanti Zn ini akan berkurang ataukah bertambah? Bertambah. Awalnya Zn ini, ya, kemudian dia berubah menjadi Zn2+. Berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang, tadinya Zn, dia berkurang. Tetapi kebalikannya ini, untuk Ag, dia mengalami reaksi reduksi. Awalnya Ag plus menjadi Ag. Ini reduksi, ya kan? Ini adalah reduksi. Awalnya dia larutan, aki, menjadi solid. Ini bertambah Ag atau berkurang? Bertambah. Awalnya dia dalam bentuk larutan, kemudian dia mengendap ke sini. Ya. Jadi yang reduksi itu dia akan bertambah, sedangkan yang oksidasi akan berkurang. Makanya di situ pertanyaannya, lihat, maka pengurangan, ya kan? Pengurangan massa di anoda adalah berapa gram? Itu istilahnya pengurangan, bukan bertambah. Yang bertambah Ag. Paham? Ya, sekarang ini konsep dari sel voltanya. Sekarang kita ke konsep elektrolisisnya menggunakan hukum Faraday. Ini Faraday 1 ataukah Faraday 2? 1. Faraday 1. Masih ingat hukum Faraday 1 bagaimana rumusnya? Hukum Faraday 1. Yaitu boleh pakai G, boleh M, boleh W, ya kan? Kita pakai W. Nah, W sama dengan E, I, T per F. Boleh, ya kan? Atau kita langsung saja F-nya di situ diketahui. Berarti I, T per 96.500. Ya, sekarang kita lihat sajalah, tulis diketahuinya. Itu apa? Itu apa? Massa valensi. Yaitu AR dibagi muatan. Valensi itu sama dengan muatan. Karena kita yang diminta adalah Zn, maka Zn. Zn muatannya berapa? Ini, ya kan? 2. Berarti E-nya sama dengan
Ini AR per muatan. Boleh tuliskan begitu. AR-nya berapa? 65, muatannya 2. Jadi 32,5. Ini E-nya. Kemudian yang diketahui lagi apa? I berapa? 0,75 ampere. Apalagi T berapa? 321 menit. Kita harus ubah ke detik berapa? 19 berapa? 19? 260 detik. Iya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah W-nya. W-nya. Ya, sekarang kita masukkan rumusnya yang ini. Berarti kita masukkan E-nya berapa? 32,5 kali I-nya 0,75, T-nya 19.260 dibagi 96.500. Silakan kalkulatornya dimainkan. Ternyata hasilnya adalah 4, berapa? 865. 4,865 begini gram. Iya. Ini ada jawabannya, ada? Yang mana? Yang B. Paham? Dari sini kamu kalau misalnya ditanyakan berapa penambahan massa zat di katoda misalnya, berarti kamu menghitung massa siapa? Ag. Bisa dihitung? Apanya yang kita ganti? E-nya, tinggal kita ganti. E-nya berapa? 108 ya? 108 ya? AR-nya 108. Berapa muatan dari Ag? 1. Tinggal kamu ganti ini. Ya. Paham ya? Ya, semua mudah-mudahan paham. Ya, berarti kita baru sampai nomor 6. Untuk nomor 7 dan 8 boleh kamu di luar, boleh tanya ke saya. Atau nanti untuk pertemuan berikutnya, mudah-mudahan masih ada waktu, kita akan lanjutkan lagi. Nanti Ibu akan cari lagi soal-soal yang lain, tentunya dari soal prediksi UTBK dan soal-soal UTBK tahun-tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian, membuat kalian lebih paham. Ya, ini sedikit pencerahan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kalian bagi kalian yang akan mengikuti UTBK. Tetap semangat, semoga sukses apa yang kalian cita-citakan berhasil dan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.